Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu jenis-jenis anggaran, terlebih dahulu kita mengerti apa itu yang dimaksud dengan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan mengenai kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran akan dijadikan sebagai pedoman kerja, alat kerja, dan alat pengendalian sehingga anggaran harus dapat mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua bagian yang ada di perusahaan. Yang pertama jenis anggaran yaitu anggaran penjualan. Jenis-jenis anggaran pertama yang wajib dimiliki sebuah perusahaan adalah anggaran penjualan. Anggaran ini dapat dibuat untuk memproyeksikan atau memprediksi pendapatan dan pengeluaran penjualan serta berapa banyak jumlah barang yang akan dijual dalam periode waktu tertentu. Biasanya, anggaran penjualan dibuat dalam suatu periode yang berisi rencana anggaran untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Anggaran penjualan disebut juga dengan anggaran kunci untuk menyusun jenis anggaran lainnya. Jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran produksi. Berikutnya ada anggaran produksi yang berfungsi untuk memberitahu perusahaan seberapa banyak setiap produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persyaratan inventaris. Anggaran produksi sangat berguna dalam menentukan harga pokok produksi yang pada gilirannya akan menentukan harga jual produk. Tentu saja setiap perusahaan akan memiliki jenis anggaran produksi yang berbeda. Namun biasanya, anggaran produksi ini dibagi menjadi produksi per artikel, per bulan, dan berdasarkan kemungkinan permintaan yang dihasilkan dari pasar. Jika penjualan dan permintaan naik atau turun, itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan anggaran produksi mereka. Jenis anggaran yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi. Jenis-jenis anggaran perusahaan berikutnya adalah anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi berisi perencanaan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Dalam peruntukannya, anggaran biaya produksi dibutuhkan sebagai dasar untuk membuat anggaran kas dan anggaran laba rugi. Yang keempat yaitu anggaran biaya bahan baku. Selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku yang termasuk dalam jenis-jenis anggaran dalam bisnis. Anggaran ini sangat dibutuhkan untuk proses produksi perusahaan karena berisi segala hal terkait rencana bahan baku dalam bentuk kuantitas dan bahan baku dengan satuan uang. Adanya anggaran biaya bahan baku bisa membantu perusahaan untuk mengetahui pembelian bahan baku yang akan dijadikan dasar pembuatan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Anggaran yang kelima yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jika perusahaan kamu memiliki karyawan atau berencana mempekerjakan karyawan, maka pertimbangkanlah untuk membuat anggaran tenaga kerja. Gunakan anggaran tenaga kerja ini untuk menentukan berapa banyak karyawan yang perusahaanmu butuhkan untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Anggaran tenaga kerja juga akan membantu kamu dalam merencanakan biaya penggajian. Selain membantu kamu dalam merencanakan kepegawaian, anggaran tenaga kerja juga dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan biaya untuk pekerja musiman. Umumnya, perhitungan yang digunakan dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung ini memiliki dua dasar perhitungan, yakni upah per unit dan upah per jam. Yang keenam yaitu anggaran persediaan. Jenis-jenis anggaran perusahaan lainnya adalah anggaran persediaan. Dalam anggaran persediaan ini memuat segala hal yang berhubungan dengan persediaan selama satu periode tertentu. Melalui anggaran persediaan, perusahaan akan merincikan nilai persediaan dan jumlah persediaan yang masih ada selama periode yang akan datang. Yang ketujuh yaitu anggaran kas. Berikutnya ada anggaran kas yang merupakan komponen terbesar dari penganggaran bisnis. Anggaran kas berisi tentang anggaran operasi dan anggaran pengeluaran modal yang pada akhirnya diperlukan dalam pembuatan anggaran neraca. Melalui anggaran arus kas, perusahaan dapat terbantu dalam membuat keputusan keuangan yang penting, mendeteksi masalah, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan. Tujuan adanya anggaran kas ini adalah untuk memastikan perusahaan memiliki cukup uang yang masuk untuk menutupi uang yang keluar. Jika perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk mengimbangi pengeluaran,
anggaran kas ini bisa berakhir menjadi arus kas negatif sehingga merugikan perusahaan. Yang kedelapan adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah salah satu jenis-jenis anggaran perusahaan yang dibuat berdasarkan prediksi laba atau rugi sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selain itu, anggaran laba rugi juga bisa digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran neraca perusahaan. Yang kesembilan yaitu anggaran pengeluaran modal. Dalam anggaran pengeluaran modal berisi prediksi perubahan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Umumnya, anggaran pengeluaran modal ini dibuat dengan cara mengestimasi penjualan yang pada dasarnya digunakan untuk menyusun anggaran kas, biaya overhead pabrik, serta biaya terkait non-produksi. Yang ke-10 yaitu anggaran overhead. Anggaran overhead adalah salah satu jenis anggaran yang melibatkan semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk jangka waktu produksi tertentu. Yang ke-11 adalah anggaran program. Anggaran program adalah anggaran yang berisi seluruh anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan pada semua program utama perusahaan. Misalnya, program penelitian dan program pengembangan produk. Dengan adanya anggaran ini, perusahaan akan lebih mudah dalam menyelaraskan dan menganalisis setiap program yang ada di dalam perusahaan. Yang ke-12 adalah anggaran neraca. Anggaran neraca adalah salah satu anggaran perusahaan yang berisi rencana posisi keuangan atau aktiva, hutang, dan modal perusahaan di awal dan akhir suatu periode. Anggaran neraca dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Jenis anggaran yang satu ini juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang ke-13 adalah anggaran pertanggungjawaban. Jenis-jenis anggaran perusahaan lainnya adalah anggaran pertanggungjawaban. Anggaran ini dibuat berdasarkan suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Tujuan dibuatnya anggaran ini adalah untuk alat pengendali yang digunakan oleh manajer perusahaan. Yang ke-14, anggaran perubahan posisi keuangan. Tak hanya sampai di situ, jenis-jenis anggaran perusahaan juga memiliki anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran perubahan posisi keuangan berisi rencana perubahan aktiva, utang, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini umumnya dibuat berdasarkan anggaran neraca perusahaan. Berikut adalah anggaran yang ada pada perusahaan skala besar dengan anggaran pada perusahaan menengah atau kecil. Siup kecil. Pasal 3 ayat 1 Permendag nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa siup kecil diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha siup menengah. Siup menengah. Pasal 3 ayat 2 Permendag nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa siup menengah diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Siup besar. Pasal 3 ayat 3 Permendag nomor 46 tahun 2009 menjelaskan bahwa siup besar diberikan kepada perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sekian yang berikut adalah manfaat anggaran bagi perusahaan dan kelemahannya dengan adanya anggaran. Yang pertama yaitu kelebihan anggaran. Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik. Beberapa keuntungan tersebut adalah: yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan atau tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat,
Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dan melakukan suatu kegiatan. Yang kelima, mengingat setiap manajer atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. Kelemahan anggaran perusahaan. Di samping beberapa keunggulan tersebut di atas, terdapat pula beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah, agar data informasi yang diperoleh akurat. Ketiga, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Yang keempat, penganggaran tidak dapat terlepas dalam penilaian subjektif pembuat kebijakan, terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau. Sekian penjelasan saya tentang anggaran. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.